Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal SQL, yaitu Structure Query Language, untuk seleksi kompetensi bidang peranata komputer ya, tentang pengelolaan database part 4. Nah, nomor 1. Perintah SQL agar user tidak lagi diperbolehkan menambahkan pelanggan baru ke database barang adalah A. Revoke insert on barang from user 1. B. Revoke select on user 1 from barang. C. Revoke update on barang from user 1. D. Revoke all on user 1 from barang. E. Revoke insert on user 1 from barang. Nah, dari sini bisa kita jawab, berarti di sini pilihannya jelas revoke ya. Nah, itu perintah untuk menghilangkan hak untuk user lain adalah revoke, jelas ya, sudah cocok. Kemudian haknya apa? Apakah dia haknya untuk menghapus, melihat, atau mengupdate, atau dan seterusnya ya, atau merubah data ya. On table from user. Nah, jadi kita lihatnya. Jadi di sini hasilnya adalah perintah untuk menghilangkan hak untuk menambahkan user adalah revoke insert. Jadi insertnya tidak ada, on table from user. Nah, dari situ kita kelihatan bahwa modelnya adalah revoke insert. Nah, jadi jelas di sini revoke insert ada dua, bagian A dan bagian E. Nah, sekarang coba kita lihat selengkapnya. Perintah adalah revoke insert on barang. Barang ini adalah dari database ini ya, tabel ini, di dalam barang ini. Tidak ada from user 1. Jadi usernya adalah user 1. Jadi pada database barang, ya bukan tabel di sini ya, pada database barang di sini, maka hak dari user 1 yang dihilangkan adalah hak untuk menambah pelanggan baru ke database barang. Jadi di sini adalah database ya, bukan tabel tapi database. Database ya from user 1. Sehingga jawaban yang benar adalah C, revoke insert on barang from user 1. Selanjutnya nomor yang kedua. Anda memiliki dua tabel, yaitu tabel 1 dan tabel 2. Field tabel 1 adalah field 1, field 2, field 3, dan field 2 tabel 2 adalah field 1, field 2, dan field 3 juga. Anda ingin memindahkan data tabel 1 yang di field 1 mengandung kata kondisi ke dalam tabel 2. Perintahnya SQL-nya adalah, jadi ada tabelnya, tabel 1 yang isi fieldnya, field 1-nya mengandung kata kondisi 1 ya. Maka perintah SQL-nya adalah A. Insert into table field 1, field 2, field 3, select field 1, field 2, field 3. B. Insert to in table field 1, field 2, field 3. Select field 1, field 2, field 3 from table 1. C. Insert into table 1, field 2, field 1, field 2, field 3. Select field sama dengan kondisi 1, field 2, field 3 from table 2. D. Insert into table 1, field 1, field 2, field 3. Select. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Field 1, field 2, field 3 from table 2 where field 1 kondisi 1. Dan E, insert tabel into tabel 2. Field 1, field 2, field 3 select field 1, field 2, field 3 from tabel 1 where field 1 sama dengan kondisi 1. Nah, di sini kata-katanya adalah memindahkan tabel 1 field dengan kondisi field 1. Berarti yang diisi adalah tabel 2. Jelas bahwa yang cocok ini bagian B atau bagian E ya. Kan yang diisi adalah tabel 2. Nah, kemudian di sini karena ada kondisi, maka yang bagian atas tidak ada kondisi dia. Nah, yang ada itu pada bagian E ada kondisinya. Jadi insert into table 2, field 1, field 2, field 3, select field 1, field 2, field 3 from table 1 where field 1 sama dengan kondisi 1. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita jawab secara langsung. Kalau kita memakai rumusnya ini, insert into table, field 1, field 2 sampai dan seterusnya, select field 1, field 2, field 3 sampai seterusnya from table where condition. Nah, itu adalah secara umum. Nah, kemudian kalau kita lihat ini, field tabel 1 adalah field 1, field 2, field 3. Dan kemudian field dari tabel 2 juga adalah field 1, field 2, field 3. Sehingga di sini bisa kita dikatakan insert into tabel 2, field 1, field 2, field 3. Select
field 1, field 3 from tabel 1. Namun karena ada syarat, jadi bagian apa namanya? Tadi bagian B tanpa syarat, ke bagian E ada syaratnya, maka bagian E yang benar. Untuk lebih jelasnya kita lihat ini saja. Kemudian di sini katakan dengan syarat bahwa field 1 sama dengan kondisi 1. Sehingga di sini kita katakan where field 1 sama dengan kondisi 1. Sehingga jawaban yang cocok adalah bagian E ya. Insert into tabel 2, field 1, field 2, field 3, select field 1, field 2, field 3 from tabel 1, well, field 1 sama dengan kondisi 1. Nah, kemudian nomor yang ketiga. Grand select on barang, bintang, titik bintang to Budiman 192.168.115. Identify by password user with grand option. Perintah SQL di atas artinya adalah memberikan hak kepada Budiman untuk melakukan select pada user lain. B. Memberikan hak kepada Budiman untuk melakukan select. C. Memberikan hak untuk Budiman untuk memberikan hak select pada user lain. D. Memberikan hak Budiman untuk memberikan hak select untuk diri sendiri. Dan E. Memberikan hak kepada Budiman untuk memberikan hak user dengan IP 192.168.115. Nah, kemudian kita jawab ya. Jawaban Grand select on barang titik bintang to Budiman apostrof 192.168.115 identified by password user with grand option. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, dari kita soalnya ambil kembali. Nah, kita akan jelaskan bagian per bagian. Yang pertama, grand select ini adalah memberikan pengguna hak istimewa select ya, memberikan hak select yang memungkinkan pengguna untuk menanyakan atau melihat database ya, database barang. Jadi semua tabel di dalam database barang ya bisa lihat. Kan dikatakan di sini barang bintang, barang titik bintang. Jadi semua semua data tabel yang ada pada barang bisa bisa dilihat dengan select dari. Suka dengan videonya? Like dong. Semua tabel ya. Nah, selanjutnya on barang ini artinya menetapkan bahwa hak istimewa berlaku untuk semua tabel dalam database barang ya. Ini yang tadi kita terangkan. Tanda bintang seperti ini adalah wildcard, itu artinya tanda yang mengacu pada semua tabel dalam database. Jadi semua tabel bisa dilihat. Selanjutnya to Budiman apostroph 192.168.115 ini mendefinisikan pengguna Budiman dapat mengakses database barang dari alamat IP 192.168.115. Jadi dari yang lain tidak ya. Pengguna dapat memberikan hak istimewa tertentu dari host atau alamat IP ini. Kemudian identified by password user adalah menentukan kata sandi password user untuk pengguna Budiman. Ketika pengguna Budiman login dari IP 192.168.115, mereka harus menggunakan kata sandi ini ya. Jadi kata sandi yang hanya berlaku untuk IP 115. Kemudian yang terakhir adalah with grand option ini memungkinkan pengguna Budiman untuk memberikan hak istimewa. Jadi istimewa yang sama pada pengguna lain. Jadi ada orang lain mau login juga, dia bisa memberikan hak pada orang lain. Intinya Budiman bisa memberikan izin kepada orang lain untuk select dari database barang atau untuk melihat isi dari isi tabel-tabel dari database barang. Sehingga dari pilihan A, B, C, D itu yang lebih memungkinkan jawabannya adalah C, memberikan hak kepada Budiman untuk memberikan hak select pada user lain ya. Jadi ada user lain dia bisa memberikan hak select pada user lain pada database yang sudah didefinisikan tadi. Ya, sehingga jawabannya adalah C, memberikan hak kepada Budiman untuk memberikan hak select pada user lain. Kemudian kata-kata motivasi. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Jangan jadi kupu-kupu yang hanya menikmati keindahan bunga. Jadilah lebah yang rajin mengumpulkan madu pengetahuan. Jadi jangan jadi orang malas, jadilah orang rajin untuk lebih berhasil. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.